Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindiani dengan NIM 2401094 kelas 4A PAI dengan mata kuliah Fikih 2 dengan dosen pengampu Bu Hilma Nausyati MPD MA. Soal yang pertama yaitu masih terdapat kasus tentang pasangan yang menikah pada usia relatif muda. Sebagian besar telah memenuhi syarat hukum namun belum memiliki kesiapan ekonomi, psikologis, dan kemampuan komunikasi yang memadai. Di antaranya terdapat kasus di mana setelah menikah muncul konflik terkait pengelolaan keuangan dan campur tangan keluarga besar. Pertanyaannya, analisis bentuk kesiapan yang harus dimiliki calon suami dan istri sebelum melaksanakan perkawinan menurut perspektif Islam. Berikan contoh rekomendasi program pembinaan yang dapat dilakukan oleh KUA atau lembaga pendidikan Islam untuk mempersiapkan calon pasangan. Yang pertama, kesiapan yang harus dimiliki oleh calon suami dan istri yaitu sebelum melaksanakan perkawinan, yaitu kesiapan spiritual atau agama. Calon suami istri harus paham dasar tentang hak, kewajiban, hukum fikih rumah tangga. Dan yang kedua yaitu kesiapan finansial. Kesiapan finansial ini adalah suami memberikan nafkah lahir berupa sandang, pangan, papan. Jika kurangnya kesiapan ini, maka terjadinya konflik dalam rumah tangga tersebut. Yang ketiga, kesiapan psikologi. Kesiapan psikologi yaitu kematangan emosional untuk mengendalikan ego, menghadapi tekanan hidup, meredakan konflik tanpa kekerasan. Yang selanjutnya, kesiapan sosial dan komunikasi. Kemampuan komunikasi secara interaktif kepada pasangan serta mengelola hubungan keluarga besar agar tidak terjadi campur tangan keluarga besar yang merusak keluarga itu tersendiri. Yang selanjutnya yaitu jawaban yang pertama tentang kesiapan yang harus dimiliki calon suami istri sebelum melaksanakan pernikahan. Yang pertama, kesiapan spiritual atau agama. Pemahaman dasar tentang calon suami dan istri wajib menguasai pemahaman tentang dasar hak, kewajiban, dan hukum fikih dalam rumah tangga. Yang kedua, kesiapan finansial. Suami wajib memberikan nafkah berupa sandang, pangan, dan papan. Jika kesiapan itu kurang, maka sering muncul konflik dalam rumah tangga. Yang selanjutnya, kesiapan psikologi, kematangan emosi untuk mengendalikan ego, menghadapi tekanan hidup, meredamkan konflik tanpa kekerasan. Yang selanjutnya, kesiapan sosial atau komunikasi, kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan pasangan serta mengelola hubungan dengan keluarga besar agar tidak ikut campur tangan yang merusak. Kedua yaitu contoh rekomendasi program pembinaan yang dapat dilakukan oleh KUA atau lembaga pendidikan Islam untuk mempersiapkan pasangan. Contoh rekomendasi programnya yaitu menguatkan bimbingan perkawinan, wajib tentang manajemen keuangan dan emosi, serta menyediakan layanan konseling setelah menikah. Selanjutnya yaitu terjadinya kasus akad pernikahan nikah di mana wali nasab berada di luar negeri dan memberikan kuasa kepada kerabat untuk menikahkan putrinya. Pada saat akad, saksi hadir lengkap, namun sebagian masyarakat mempertanyakan keabsahan akad tersebut. Pertanyaannya, analisis rukun dan syarat sah akad nikah menurut rukun Islam. Jelaskan status hukum penggunaan wali melalui wakalah atau perwakilan dalam akad nikah. Bagaimana sikap dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kasus tersebut. Yang pertama, tentang rukun dan syarat sah akad nikah menurut Islam. Yang pertama, adanya mempelai pria dan wanita, wali nikah, 2 orang saksi, ijab dan qabul. Yang kedua yaitu status hukum penggunaan wali melalui wakalah atau perwakilan dalam akad nikah. Status hukum sah secara mutlak. Islam dan hukum Indonesia memperbolehkan wali nikah yang berada di luar negeri mewakilkan haknya atau wakalah kepada orang lain melewati dokumen atau komunikasi resmi. Jawaban selanjutnya yaitu apa sikap dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kasus tersebut. Jelaskan secara baik-baik bahwasanya praktik nikah ini sah secara negara dan hukum. Tunjukkan surat kuasa resmi dari KUA
dan KUA dan tunjukkan buktinya kepada warga sekitar agar tidak salah paham. Soal yang nomor 3 tentang pasangan A menikah setelah berkenalan selama 3 bulan. Mereka telah memenuhi syarat administrasi dan syarat agama. Setelah 2 tahun menikah, muncul konflik karena suami merantau keluar daerah dan jarang memberikan nafkah yang cukup. Istri kemudian mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Pertanyaannya, analisis faktor yang menunjukkan kurang optimalnya persiapan perkawinan pasangan tersebut. Tinjauan keabsahan akad nikah mereka dari aspek rukun dan syarat perkawinan. Jelaskan upaya-upaya yang seharusnya dilakukan sebelum perceraian diajukan ke pengadilan agama. Yang pertama, tentang faktor-faktor yang menunjukkan kurang optimalnya persiapan perkawinan pasangan tersebut. Yang pertama, aspek pengenalan atau ta'arufnya terlalu singkat, lemahnya komitmen dan perencanaan finansialnya. Yaitu tentang keabsahan akad nikah mereka dari aspek rukun dan syarat perkawinan, yaitu status akadnya sah karena saat akad rukun dan syaratnya terpenuhi. Jadi masalah nafkah di kemudian hari tidak membatalkan sahnya akad yang dulu. Jawaban selanjutnya yaitu upaya-upaya yang seharusnya dilakukan sebelum perceraian diajukan ke pengadilan. Yang pertama, musyawarah internal, komunikasi dua arah antara suami dan istri untuk membahas tentang nafkah dan jarak. Yang kedua, melibatkan keluarga, yaitu menghadirkan perwakilan keluarga yang bisa sebagai penengah untuk menyelesaikan konflik tersebut. Selanjutnya yaitu konseling melalui KUA, memanfaatkan konseling dari KUA untuk mendapatkan mediasi profesional sebelum berkas gugatan tersebut resmi dimasukkan ke pengadilan. Itulah jawaban dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.